Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, tahukah Anda? Setiap tahun lebih dari 120.000 orang lansia di Indonesia mengalami jatuh di kamar mandi. Banyak yang tidak pernah bisa berjalan lagi setelah itu. Bahkan, ada yang tak pernah bangun kembali. Raka, itu bukan sekadar karena usia. Itu tanda bahaya yang bisa dicegah kalau kita tahu dan peduli. Saya merinding, Bu Dokter. Hari ini kita akan bongkar 9 kebiasaan mandi pagi yang sering kita anggap sepele, tapi bisa memicu stroke, serangan jantung, bahkan kematian mendadak. Dan semuanya sudah saya lihat sendiri di ruang rawat di UGD. Ini bukan teori, ini nyata. Ini kehidupan sehari-hari kita. Tapi jangan takut dulu, kita akan bahas solusinya juga. Yang penting Bapak dan Ibu tetap bisa mandi dengan aman, nyaman, dan sehat. Dan ini sangat penting. Karena di usia 60 ke atas, tubuh kita bukan lagi seperti saat muda. Perubahan kecil bisa membawa dampak besar. Sebelum lanjut, saya mau tanya, kamu lagi nonton dari mana nih? Jakarta, Makassar, Banyuwangi, atau mungkin dari desa kecil di Kalimantan Barat? Tulis komentar dengan usia kamu ya. Aku pengen banget kenal kamu lebih dekat. Semua komentar aku baca dan usahakan aku balas satu persatu. Sekarang izinkan saya kenalkan tamu luar biasa kita hari ini. Beliau adalah Dr. Siti Setiati, dokter spesialis penyakit dalam konsultan geriatri. Lebih dari 30 tahun mendampingi orang tua Indonesia. Pernah menjadi arsitek utama program nasional Alzheimer Indonesia dan penulis buku sehat di usia emas. Terima kasih, Raka. Tapi saya hadir bukan untuk dipuji. Saya hadir karena saya tidak ingin ada lagi pasien seperti Pak Sulaiman. Yang ditemukan istrinya terduduk lemas di kamar mandi ya? Betul. Beliau hanya mandi air panas seperti biasa. Tapi karena usia 72 tahun dan kebiasaan itu dilakukan langsung setelah bangun tidur, beliau mengalami stroke ringan. Tangannya tidak bisa digerakkan, bicaranya kacau. Ngeri, Bu. Jadi, mandi air panas itu bahaya? Bukan air panasnya yang salah, tapi cara dan waktunya. Setelah bangun tidur, tubuh masih beradaptasi. Tekanan darah belum stabil. Kalau langsung kena air panas, pembuluh darah melebar, mendadak aliran darah ke otak bisa drop. Jadi, apa solusinya, Bu? Duduk dulu 2-3 menit setelah bangun, minum segelas air putih. Tunggu 15-20 menit baru masuk kamar mandi. Gunakan air hangat, bukan panas menyengat. Wah, ini baru permulaan saja sudah banyak ilmu. Bapak dan Ibu, kalau Anda masih menyimak, ketik angka 1 di kolom komentar ya. Kita lanjut, Bu. Kebiasaan kedua. Mandi air dingin secara mendadak. Wah, saya kira itu malah sehat. Banyak yang pahamnya begitu. Tapi bagi lansia, air dingin mendadak bisa menyebabkan penyempitan pembuluh darah secara ekstrem. Saya pernah tangani Pak Hadi, 78 tahun. Langsung mandi air dingin habis bangun tidur. Hasilnya stroke ringan dan serangan jantung sekaligus. Serius, Bu, sekaligus? Serius. Tubuh lansia tidak bisa beradaptasi secepat anak muda. Maka kalau mau mandi air dingin, basahi tangan dan kaki dulu lalu perlahan ke tubuh. Jangan langsung guyur semua. Jadi jangan ikut-ikutan mandi es biar awet muda ya, Bu? Betul. Untuk usia di atas 60 tahun yang penting aman dan stabil. Bukan sok kuat. Kalau Anda paham bagian ini, tuliskan angka 2 di komentar ya. Bu Dokter, yang ketiga apa? Mandi terlalu pagi sebelum sarapan. Wah, ini saya sering lakukan. Bangun jam 5 langsung mandi. Itu berbahaya. Pagi hari tekanan darah alami naik karena hormon kortisol. Kalau belum makan, tubuh belum punya cadangan energi dan cairan. Tambah mandi air hangat atau dingin. Bisa picu pingsan atau stroke. Waduh, jadi harus sarapan dulu? Minimal makan ringan dulu, pisang biskuit atau air putih. Tunggu 45 menit setelah bangun baru mandi. Ini pasti banyak yang baru dengar. Bapak dan Ibu, kalau Anda sudah paham sampai sini, tuliskan angka 3 di komentar ya. Kita akan lanjut ke kebiasaan keempat yang paling sering bikin lansia jatuh. Oke, kita lanjut ke kebiasaan keempat, Bu Siti. Ini katanya yang paling sering bikin orang tua jatuh di kamar mandi. Ya, Raka. Lantai licin dan tidak ada pegangan di kamar mandi. Kedengarannya sepele. Tapi ini penyebab nomor 1 lansia masuk UGD karena jatuh. Wah, saya langsung bayangin kamar mandi di rumah nenek saya. Licin ubin halus, nggak ada pegangan sama sekali. Dan itulah yang dialami Pak Hasan dari Bandung. Usia 82 tahun tinggal sendiri.
Jatuh di kamar mandi, kepalanya terbentur. 2 jam baru ditemukan tetangganya. Sekarang beliau tidak bisa jalan sendiri lagi. Aduh, sedih banget. Solusinya tidak mahal, Raka. Pasang pegangan tangan minimal 2 titik. Gunakan sandal anti-slip kursi mandi dan karpet khusus. Ingat, mencegah lebih murah daripada rawat inap. Bapak dan Ibu, kalau Anda masih bersama kami ketik angka 4 ya. Sekarang kita lanjut ke kebiasaan kelima, kamar mandi yang pengap. Betul. Banyak orang menutup rapat kamar mandi saat mandi air hangat tanpa ventilasi. Tapi uap air akan memenuhi ruangan dan mengurangi oksigen. Saya pernah pusing habis mandi air panas, Bu. Ternyata itu... Ya, itu tanda otak kekurangan oksigen. Apalagi kalau sudah ada asma atau jantung lemah. Saya pernah tangani Ibu Sri dari Bekasi 74 tahun. Hampir tiap pagi pusing setelah mandi. Ternyata kamar mandinya kecil, tertutup rapat, exhaust fan-nya rusak. Untung cuma pingsan ya, Bu. Untung, tapi itu peringatan keras. Pastikan kamar mandi ada jendela atau exhaust fan. Jangan mandi terlalu lama. Buka sedikit pintu saat mandi. Ini sederhana tapi menyelamatkan. Bapak dan Ibu kalau paham bagian ini tulis angka 5 ya. Sekarang, kebiasaan ke-6. Ini juga sering kita lakukan. Mandi habis makan. Ya, setelah makan darah banyak mengalir ke perut untuk mencerna. Kalau langsung mandi, apalagi dengan air hangat, pembuluh darah melebar di kulit dan otak bisa kekurangan aliran darah. Bisa stroke juga. Bisa. Saya tangani Bu Mariani dari Surabaya. Usia 77 tahun. Sarapan oatmeal jam 6 langsung mandi. Beliau pingsan di kamar mandi, sempat tak sadar. Diagnosa stroke ringan karena mandi habis makan. Waduh, jadi solusinya tunggu berapa lama? Minimal 30-45 menit setelah makan. Gunakan waktu itu untuk duduk santai, minum air putih, atau baca Al-Quran. Jangan langsung mandi atau beraktivitas berat. Saya yakin banyak yang baru sadar hari ini, Bu. Kalau Anda menyimak sampai sini, tuliskan angka 6 ya. Kita masih punya 3 kebiasaan lagi. Yang ke-7 ini katanya soal berdiri terlalu lama saat mandi. Betul. Banyak lansia merasa masih kuat berdiri, tapi lupa bahwa otot kaki tidak lagi sekuat dulu. Jika berdiri terlalu lama di kamar mandi darah, mengumpul di kaki tekanan darah, menurun otak, kekurangan aliran. Jadi bisa pingsan. Ya bahkan bisa stroke akibat gumpalan darah. Kasus Pak Yono dari Pontianak 79 tahun, saya ingat betul. Mandi sambil berdiri 20 menit setiap hari. Tiba-tiba pingsan. Setelah diperiksa ternyata stroke ringan karena darah menggumpal saat berdiri diam terlalu lama. Jadi, jangan berdiri lama saat mandi. Gunakan kursi mandi. Jangan gengsi. Kalau tetap berdiri, gerakan tubuh perlahan, jangan diam di satu posisi. Batasi waktu mandi maksimal 7-10 menit. Wah, ini penting banget. Bapak dan Ibu, kalau Anda paham ketik angka 7 ya. Dan kita masuk ke kebiasaan ke-8 bergerak mendadak. Ya Raka, banyak lansia membungkuk cepat untuk ambil sabun atau putar badan ambil handuk. Tapi gerakan mendadak ini bisa buat tekanan darah turun drastis. Saya pernah tuh, Bu. Bungkuk terus mendadak gelap pandangan. Itu tanda bahaya. Saya punya pasien Ibu Yati, 76 tahun dari Malang. Beliau aktif mandiri. Tapi saat mandi beliau bungkuk cepat ambil sampo yang jatuh. Pandangannya gelap jatuh dan stroke ringan. Ya Allah. Jadi sebelum mandi, letakkan semua perlengkapan di tempat mudah dijangkau. Jangan perlu bungkuk. Gunakan alat bantu seperti handle. Lakukan gerakan perlahan dan sadar. Bapak dan Ibu, kalau Anda masih semangat belajar ketik angka 8 ya. Dan sekarang, kita akan masuk ke kebiasaan terakhir yang paling tidak disadari, tapi bisa sangat berbahaya. Kebiasaan ke-9 ini jarang dibahas, tapi katanya sangat penting. Bu Siti ini tentang mandi setelah minum obat. Betul, Raka. Banyak lansia minum obat, lalu langsung mandi karena ingin rapi dan segar. Tapi ternyata beberapa jenis obat bisa menurunkan tekanan darah atau mempengaruhi detak jantung. Jadi kalau mandi langsung setelah itu bisa bahaya. Bisa. Obat-obat seperti penurun tekanan darah diuretik atau obat jantung bekerja cepat. Jika langsung mandi terutama dengan air hangat atau saat perut kosong bisa terjadi penurunan tekanan darah mendadak. Waduh,
Saya yakin banyak yang belum tahu soal ini. Saya pernah menangani Ibu Misnah 73 tahun dari Solo. Minum obat darah tinggi pagi hari, lalu langsung mandi. Beliau ditemukan cucunya dalam keadaan setengah sadar. Untungnya bisa ditolong cepat. Jadi solusinya bagaimana, Bu? Setelah minum obat, tunggu minimal 30-40 menit sebelum mandi. Perhatikan reaksi tubuh. Jika merasa pusing, jangan masuk kamar mandi dulu. Duduk dan istirahat. Selalu konsultasikan jadwal mandi dan minum obat ke dokter. Catat ya Bapak dan Ibu, karena kadang niat baik justru bisa berbalik jadi musibah kalau kita tidak hati-hati. Betul. Kamar mandi bukan tempat bahaya kalau kita tahu cara menghadapinya. Tapi juga bisa jadi medan perang diam-diam bagi tubuh lansia jika kita lengah. Wah, saya sendiri merasa tercerahkan hari ini. 9 kebiasaan mandi pagi yang kita anggap biasa ternyata bisa memicu stroke, serangan jantung, bahkan kematian mendadak. Tapi kabar baiknya, semua itu bisa dicegah dengan perubahan kecil yang nyata. Nah, Bu Siti, sebelum kita tutup boleh nggak saya minta rangkuman singkat? Apa saja 9 kebiasaan itu? Tentu. Ini dia 1. Mandi air panas langsung setelah bangun tidur. 2. Mandi air dingin mendadak. 3. Mandi terlalu pagi sebelum sarapan. 4. Lantai licin dan tidak ada pegangan. 5. Kamar mandi pengap dan tanpa ventilasi. 6. Mandi langsung setelah makan. 7. Berdiri terlalu lama tanpa kursi atau penopang. 8. Bergerak atau membungkuk mendadak. 9. Mandi setelah minum obat tertentu. Lengkap dan jelas sekali Bapak dan Ibu dari 9 kebiasaan. Tadi mana yang masih Anda lakukan? Setiap hari, tulis di kolom komentar sekarang juga ya. Dan mulai hari ini, mari kita ubah. Tidak perlu drastis, tapi perlahan dan konsisten. Kesehatan otak dan jantung kita di usia 60-an bergantung pada kebiasaan kecil setiap hari. Bu Siti, terima kasih banyak atas semua ilmunya. Saya yakin ribuan orang tua di seluruh Indonesia akan sangat terbantu. Sama-sama Raka. Ingat, mencegah selalu lebih murah daripada mengobati. Dan setiap orang tua pantas hidup sehat dan mandiri sampai usia lanjut. Luar biasa. Dan buat Anda semua yang menyimak dari awal sampai akhir, silakan tulis kota asal dan usia Anda di komentar ya. Kami ingin mengenal Anda lebih dekat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa jaga diri, jaga keluarga, dan jaga cara mandi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siti, saya nggak bisa berhenti mikirin kisah Pak Hasan dan Bu Yati tadi. Rasanya kok bisa hal kecil seperti mandi bikin hidup mereka berubah total. Itulah yang sering saya tangisi Raka. Banyak orang tua kehilangan kemandirian hanya karena jatuh di kamar mandi. Mereka dulu aktif ke pasar masjid arisan. Sekarang hanya bisa berbaring ditemani rasa sesal. Saya jadi ingat tetangga saya sendiri. Dulu setiap subuh beliau adzan di masjid. Tapi sejak jatuh karena terpeleset waktu mandi, suaranya hilang. Sekarang rumahnya selalu sunyi. Dan itu bukan cerita langka Raka. Di Jakarta saja menurut data Dinas Kesehatan, 70% kasus cedera serius pada lansia terjadi di kamar mandi. Bukan di jalan raya, bukan di pasar. Tapi Bu, saya tahu banyak dari kita suka mengabaikan. Bilangnya, saya masih kuat, saya sehat kok. Itu kesalahan fatal. Rasa kuat bukan jaminan pembuluh darah Anda juga kuat. Banyak pasien saya terlihat bugar, sampai hari mereka jatuh. Jadi, buat yang sekarang masih merasa sehat harusnya justru lebih waspada ya Bu? Betul. Lebih baik mencegah sekarang daripada menyesal nanti. Bahkan hanya dengan menyediakan kursi kecil dan handrail, kita bisa menghindari stroke dan kematian dini. Bapak dan Ibu dengar kata Bu Dokter baik-baik ya. Jangan menunggu jatuh baru pasang pegangan. Jangan menunggu pingsan baru ubah cara mandi. Dan kalau Anda punya orang tua di rumah, tolong ajari mereka. Bantu mereka ubah kebiasaan pelan-pelan. Itu bentuk cinta yang sesungguhnya. Wah, saya terharu Bu. Kadang kita terlalu sibuk urusan sendiri sampai lupa bahwa ayah dan ibu kita setiap pagi berjuang sendiri di kamar mandi yang mungkin berbahaya. Maka mulai hari ini, ayo kita ubah. Kita bisa pasang pegangan dan karpet anti-slip. Atur jadwal mandi bukan setelah bangun, bukan setelah makan. Gunakan air hangat bukan panas atau dingin ekstrem.
Siapkan kursi mandi. Edukasi keluarga tentang risiko tersembunyi. Dan ingat, semua ini bukan larangan, tapi bentuk perlindungan. Agar bapak dan ibu tetap bisa jalan ke pasar, ke masjid, dan nikmati hari tua dengan bahagia. Tepat sekali. Kesehatan itu bukan soal seberapa kuat kita melawan sakit, tapi seberapa cerdas kita mencegahnya datang. Wah, kata-kata itu layak dicetak dan tempel di setiap kamar mandi. Bapak dan ibu, saya pengen tahu, dari semua 9 kebiasaan tadi, mana yang paling sering Anda lakukan? Tulis di komentar ya. Kita bisa saling belajar, saling ingatkan. Dan kalau Anda merasa informasi ini bermanfaat, bantu sebarkan. Bagikan ke saudara teman arisan grup masjid RT RW. Karena bisa jadi, satu share Anda menyelamatkan satu nyawa. Bu Siti, kalau boleh saya tanya, dari pengalaman ibu yang puluhan tahun merawat lansia, apa kesamaan dari mereka yang akhirnya terhindar dari bahaya ini? Pertanyaan bagus, Raka. Satu kata: kesadaran. Mereka yang mau belajar, mau dengar, dan mau mengubah sedikit-sedikit. Mereka itulah yang tetap sehat, tetap mandiri, bahkan sampai usia 90 tahun. Jadi bukan soal punya uang banyak atau tinggal di kota besar. Bukan. Saya kenal seorang ibu di desa kecil di Sulawesi Tengah, hidup sederhana. Tapi kamar mandinya bersih, ada ventilasi, ada kursi mandi. Dan beliau selalu minum air putih sebelum mandi. Sampai usia 83 tahun, beliau masih aktif menanam sayur di halaman. Luar biasa. Ini bukti bahwa kesehatan itu bukan soal fasilitas, tapi soal pilihan. Tepat sekali, Raka. Dan pilihan itu dimulai dari sekarang. Dari bapak dan ibu yang sedang menonton ini. Bapak dan ibu, sekarang saya mau tahu, siapa di antara kalian yang siap mengubah kebiasaan mandi mulai besok pagi? Tulis di komentar. Saya siap berubah kalau Anda serius. Dan jangan hanya tulis, buktikan. Mulailah dari hal kecil. Misalnya, letakkan sandal anti-slip dekat pintu kamar mandi. Siapkan handuk dan sabun sebelum mandi agar tidak harus membungkuk mendadak. Pasang timer agar tidak mandi lebih dari 10 menit. Ajak pasangan atau anak untuk memeriksa kondisi kamar mandi bersama. Dan buat yang belum punya kursi mandi, boleh pakai bangku plastik dulu ya, Bu. Tentu, tidak perlu mahal. Yang penting stabil dan tidak licin. Jangan tunggu jatuh dulu baru pasang. Kalau Anda sudah melakukan satu saja dari 9 perubahan ini, tulis di komentar "sudah mulai". Kami ingin lihat siapa pejuang sehat sejati di sini. Dan jangan ragu bertanya. Kalau ada pertanyaan tentang kondisi kesehatan orang tua, Anda tulis di kolom komentar. Saya dan tim akan bantu jawab sebisa mungkin. Ini bukan sekadar edukasi. Ini gerakan bersama untuk jaga orang tua Indonesia tetap sehat dan mandiri. Dan jangan lupa ajak mereka menonton juga. Kadang kita harus melihat wajah anak atau cucu khawatir baru sadar pentingnya menjaga diri. Atau cukup bilang, "Bu, saya ingin ibu sehat lama-lama. Yuk nonton video ini bareng." Itu kalimat sederhana, tapi bisa menyentuh hati mereka. Karena setiap orang tua hanya ingin satu hal, tetap menjadi bagian aktif dari keluarga. Dan itu hanya bisa terjadi jika tubuh mereka tetap sehat. Bu Siti, sebelum kita akhiri episode hari ini, saya ingin tanya satu hal terakhir. Kalau ibu hanya punya 10 detik untuk sampaikan pesan ke semua orang tua di Indonesia, apa yang akan ibu katakan? Saya akan bilang, sayangi tubuh Anda seperti Anda menyayangi anak-anak Anda. Jangan remehkan hal kecil, karena usia emas butuh perlindungan yang luar biasa. Merinding saya dengarnya. Karena setiap pagi jutaan orang tua masuk kamar mandi. Tanpa menyadari itu, bisa jadi momen terakhir mereka berdiri sendiri. Dan kita bisa mencegah itu hanya dengan mengubah 1-2 kebiasaan kecil. Tidak butuh biaya mahal, tidak butuh alat canggih. Yang dibutuhkan hanyalah kemauan untuk berubah dan kesadaran bahwa kita berharga. Bapak dan Ibu, episode ini bukan untuk menakuti, tapi untuk membangunkan bahwa waktu kita terbatas, tapi pilihan kita tak terbatas. Jadi mulailah hari ini. Periksa kamar mandi Anda. Ubah cara mandi Anda. Bantu pasangan Anda. Ingatkan orang tua Anda. Karena satu langkah kecil bisa selamatkan satu masa depan. Dan jangan lupa bagikan video ini ya. Kirim ke keluarga di grup WhatsApp. Share ke teman-teman arisan pengajian atau tetangga.
karena setiap share Anda bisa jadi satu nyawa diselamatkan. Dan saya doakan semua yang menonton ini diberi kesehatan panjang umur, tetap aktif, tetap bahagia, tetap bisa tersenyum bersama keluarga bukan di atas ranjang rumah sakit. Terima kasih Bu Siti untuk ilmunya, ketegasannya, dan kasih sayangnya pada semua orang tua Indonesia. Terima kasih juga Raka, dan kepada semua yang sudah menyimak sampai akhir, Anda luar biasa. Saya Raka pamit. Jangan lupa tulis kota dan usia Anda di komentar. Ya, salam sehat selalu dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Hanya di Sehat di Usia Emas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.